Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam lanjutan pelajaran biologi, masih di sekitar mutasi. Nah, sebelumnya kamu sudah mempelajari awal dari mutasi sampai ke mutasi gen. Karena kita tahu bahwa mutasi itu disebabkan adanya mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Nah, pada kesempatan hari ini kita khusus membahas bagaimana mutasi tingkat kromosom. Oke, kita lihat mutasi tingkat kromosom atau dikenal dengan aberasi, yaitu mutasi besar akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Jadi yang mengalami perubahan itu adalah bentuk dari kromosom serta dengan jumlah kromosom dalam satu set kromosom. Baik, kita lihat. Yang pertama kita ulas perubahan struktur kromosom. Ini disebabkan oleh ada istilah delesi atau defisiensi. Artinya patahnya segmen kromosom berpindah pada kromosom yang masih sehomolog. Ingat, yang dimaksud dengan sehomolog, kromosom yang mana lokusnya sama tinggi dan memiliki gen yang selevel. Contohnya adalah sindrom Cri-du-Chat atau tangisan kucing. Adalah seorang bayi yang memiliki tangis seperti tangisan kucing. Dan ini terjadi pada kromosom nomor 5. Nah, kita perhatikan delesi ini, di mana pada gambar di atas, yaitu di nomor 2 dan nomor 5, terjadi kehilangan. Ya, delesi nukleotida kedua dan kelima, sehingga menjadi susunan seperti ini. Yang aturannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjadi susunannya 1, 3, 4, 6. Sedangkan 2 dan 5 sudah hilang. Inilah yang dimaksud dengan delesi. Nah, Cri-du-Chat syndrome, nah seperti kita sebutkan tadi, yaitu di kromosom nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini terjadi patah, ya. Patahnya segmen kromosom di kromosom nomor 5. Nah, kita lihat seperti inilah wajah anak yang memiliki tangisan bayi. Dan pada umumnya, sindrom seperti ini tidak memiliki usia yang panjang. Lalu kita lihat yang B adalah duplikasi. Duplikasi bertambahnya segmen kromosom yang berasal dari kromosom masih sehomolog. Nah, contohnya adalah mata ukuran kecil pada lalat buah. Nah, kita lihat gambaran duplikasi. Suatu bagian dari kromosom memiliki gen-gen yang berulang. Nah, kita perhatikan di sini adalah kromosom yang memiliki segmen gennya A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita lihat perubahannya menjadi A, B, C, B, C. Nah, terjadi perulangan. Ya. Nah, terjadi perulangan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi yang ini, nah ini ya. Nah, ini mengalami duplikasi sehingga tampak 2 kali. Ya. Oke, jadi cukup gampang untuk memahami duplikasi. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke inversi. Ya, inversi itu adalah perubahan urutan gen saat kromosom berpilin yang patah di 2 tempat. Ya, bayangkan benang. Kalau benang kusut itu berarti terjadi pertemuan atau bersentuhan badan dari benang. Nah, begitu juga pada istilah inversi kromosom. Ya. Nah, inversi ini kita lihat ada 2 macam.
ya. Yang pertama ada inversi parasentris, di mana segmen terbalik tidak mencakup sentromer. Artinya segmennya itu terbalik masih berada pada satu lengan kromosom. Sedangkan inversi perisentris, segmen terbalik mencakup sentromer. Artinya terjadi perpindahan ya segmen gen antar lengan kromosom atau berpindah melewati sentromer. Ya, nah itu maksud dari inversi parasentris dengan perisentris. Oke, nah coba kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar yang A ini adalah ABCDE FGH ya. Lalu jika kita lihat inversi parasentris, nah perhatikan urutannya menjadi terbalik. Ya. Nah, terbaliknya segmen kromosom itu masih berada pada lengan kromosom. Ya, pada satu lengan kromosom tidak terlibat antar sentromer ini, ya, atau antar lengan. Oke, nah jadi itu namanya parasentris. Sedangkan yang B, ABCDE FGH atau inversi perisentris, ya. Nah kita lihat segmennya itu terbalik yang melewati sentromer, berarti antar lengan. Yang semulanya adalah ABCDE, ya, ABCDE, ternyata segmen GF, ya, GF itu berpindah, iya, melewati sentromer. Ya, nah, begitu juga dengan DCB, ya, DCB ya. Oke, jadi susunannya pun menjadi ya tidak beraturan. Oke, nah itulah pengertian dari inversi. Baik, kita teruskan. Nah, berikutnya adalah translokasi. Translokasi ini adalah segmen kromosom patah, ya, dan melekat pada kromosom non-homolog. Diingat ya, terjadi pertukaran ya atau patahnya segmen kromosom antara kromosom yang bukan homolognya. Ya, yang bukan homolognya. Jadi perlu kita tekankan, nah ini adalah kromosom non-homolog. Oke ya. Nah, kita perhatikan untuk berikutnya ya. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, baik. Nah, untuk berikutnya kita lihat gambaran dari translokasi. Nah, kita perhatikan di sini ada translokasi resiprok ya. Nah, bagaimanakah translokasi resiprok ya? Kita lihat ada dua kromosom yang mana yang di sebelah kiri ini adalah memiliki segmen ABCDE FGH, lalu kromosom yang di sebelah kanan MNOPQR ya. Nah, kita lihat perubahannya translokasi resiprok. Nah, ternyata AB ini, segmen AB, ya, segmen AB. Nah, ternyata segmen AB ini berpindah kemari. Iya, berpindah ke kromosom yang satu lagi. Nah, ini dia. Oke, pindah kemari. Ya. Sementara MNO, nah ini MNO, itu ternyata berpindah ke lengan yang satu lagi. Maka susunannya adalah MNOCDE, lalu yang di sebelah kanannya FGH masuk yang AB. Ya. Nah, FGH, kemudian yang AB ini ya, ini AB menyambung dengan PQ, PQ lalu R. Oke, itu adalah translokasi resiprok. Sedangkan translokasi Robertsonian ada kromosom yang memiliki segmen ABCD, lalu P, kemudian FGHQ. Lalu kita lihat perubahannya. Nah, di sini ABCD ya masih tetap ya. Lantas yang P ini ya yang lepas patah, kemudian Q-nya ini patah. Nah, berarti lengan kromosom ya menyatu dengan lengan kromosom yang satu lagi. Nah, terjadilah
kromosom gabungan antara segmen ABCD dengan EFGH. Ya, oke, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan translokasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ada katenasi, ya, yang E katenasi, yaitu jika dua kromosom non-homolog, ya, jika dua kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujungnya menyatu membentuk lingkaran. Ya, jadi kita perhatikan gambar berikut, ya. Nah, ini ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Ada dua kromosom non-homolog. Yang manakah kromosom yang non-homolog? Nah, inilah kromosom yang non-homolog itu. Ya, ini satu ABC dengan KLM. Ya, ini ya. Oke. Nah, kemudian masing-masing mengalami duplikasi sehingga terbentuklah duplikasi ABC di sebelah kanan. Nah, ini. Ya. Begitu juga dengan KLM, maka hasil duplikasinya adalah di sebelah kanannya, KLM. Nah, ini adalah posisi normal, belum mengalami perubahan. Nah, bagaimanakah peristiwa katenasi? Nah, rupanya terjadi peristiwa translokasi. Ya. Nah, kita perhatikan di sini translokasi antara C dan K. Ya, antara C dan K. Oke. Nah, kita lihat akan terjadi suatu katenasi di mana gen yang alelik saling mendekat. Artinya, gen-gen yang alelik itu cenderung untuk mendekatkan diri. Maka kita lihat di sini ABC, ya, ini ABC, ada menyatu atau mendekatkan diri dengan C, CLM. Ya, jadi kalau kita lihat ABC yang semulanya berada di sini, ya, ABC, nah, dia mendekatkan diri ke kemari. Nah, nih, ya, ini ya, mendekatkan diri kemari, berarti ABC, ya, bertemu ujungnya C, CLM. Ya, kemudian ABK yang berasal dari sini, nah, tentu mendekatkan diri K-nya dengan K yang sebelah sini. Ini ya, ini mendekatkan diri ke mari. Nah, ini membentuk berupa kromosom yang mirip seperti lingkaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan katenasi. Oke, jadi sudah paham bagaimana mutasi kromosom, yaitu jenis perubahan struktur kromosom. Jadi, kalau sudah mengalami perubahan struktur kromosom, maka akan mempengaruhi fenotip individu atau organisme. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom, ya, terjadi saat pembelahan mitosis, ya, terjadi pada saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, ini hubungannya dengan saat bertambah jumlah sel, ya, dan juga pembentukan gamet. Oke, kita lihat ada dua macam perubahan jumlah kromosom. Ya. Yang pertama euploid, ya, adalah jenis mutasi kromosom terjadi pada tingkat ploid. Ya, ingat ya, apa itu ploid? Ploid itu adalah set kromosom sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan set kromosom. Ya. Jadi kalau kita dengar istilah set kromosom, ya mungkin kamu masih ingat ada istilah 2N, 3N, 4N, ya bahkan N. Nah, itu adalah set kromosom. Oke, kita lihat ada beberapa tipe, ya, set kromosom. Yang pertama adalah monoploid, ya, monoploid atau disingkat dengan N, ya. Nah, monoploid ini contohnya lebah jantan.
lebah jantan ternyata bersifat haploid. Dan ini adalah lebah jantan hasil dari parthenogenesis. Ingat apa yang dimaksud dengan parthenogenesis, yaitu ovum, ya. Terus bayangkan ovum itu berapa N? Itu adalah gamet, ya, yang sifat kromosomnya adalah haploid. Nah, ternyata ovum tanpa dibuahi, ya, tanpa dibuahi, berarti tanpa melibatkan sperma, ya, tanpa dibuahi. Oke, ya, tanpa dibuahi oleh sperma. Oke, jadi walaupun dia tidak dibuahi oleh sperma, ternyata bisa menghasilkan individu baru yang disebut dengan lebah jantan. Nah, lebah jantan ini dipastikan fertil. Ya, maksud saya steril ya. Kenapa bukan fertil? Karena tidak melibatkan gamet jantan. Nah, apa arti steril? Itulah mandul. Oke, jadi lebah yang memiliki set kromosom N, ya, itu pada umumnya populasi lebah yang sifat kerjanya adalah pekerja, ya, atau tentara. Nah, ingat steril itu artinya mandul. Oke. Tapi kalau lebah jantan yang dibuahi, itulah yang bakal menjadi lebah raja. Nah, lebah raja yang akan mengawini ratu. Oke, itulah untuk contoh monoploid, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah organisme diploid atau 2N. Nah, untuk diploid organisme normal, ya, dari fertilisasi antara sperma dan ovum yang menghasilkan zigot, ya. Ini akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N. Nah, ini akan menghasilkan zigot, ya. Zigot ini sudah pastilah sifat kromosomnya adalah diploid atau 2N. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi. Ada organisme yang triploid, ya, triploid. Nah, triploid ini adalah makhluk hidup yang memiliki kelebihan kromosom, set kromosomnya, ya, kelipatan dari N. Nah, itu contohnya adalah tumbuhan yang memiliki ciri buah ukuran besar dan steril, atau buah tanpa biji, ya. Nah, jadi sering kita jumpai bahwa tumbuhan triploid ini yang menghasilkan non biji ini biasanya sering dikonsumsi. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya itu tidak bisa menghasilkan individu baru. Nah, itu makanya kalau kita amati buah tanpa biji, maka biji itu, ya, buah tadi tidak bisa melanjutkan generasi berikutnya. Nah, itu kelemahannya. Ya, tapi dari segi positifnya, nah, dia memiliki ukuran besar. Jadi dengan demikian, apa dampak positif dari segi mutasi? Nah, bisa menciptakan tumbuhan yang berukuran besar. Karena dari buahnya inilah yang dimanfaatkan untuk konsumsi. Ya, oke, itu namanya triploid atau 3N. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada ternyata individu yang tetraploid, ya. Triploid, tetraploid, pentaploid, dan seterusnya itu adalah kategori polyploid. Nah, ingat ya, triploid, tetraploid, ya, pentaploid, ya. Nah, itu semuanya kategori adalah makhluk hidup yang polyploid. Apa artinya? Memiliki banyak set kromosom. Nah, jadi kalau individu seperti ini, katakanlah pada tumbuhan, nah ternyata dia itu memiliki ciri khas ukuran tubuh yang lebih besar dari normal. Ya, begitu juga
juga dengan buah. Namun ya sifatnya pada umumnya adalah steril, ya, atau non biji. Nah, tetraploid ini ya tumbuhan ukuran besar dan fertil, ya, beda dengan triploid ya. Kalau triploid kan dia steril, namun kalau dia tetraploid, nah masih dia bersifat fertil, ya, masih bersifat fertil. Kenapa? Karena dari segi jumlahnya dia itu adalah genap. Nah, kalau kita bayangkan mengalami meiosis, ya masih bisa menghasilkan gamet yang setengah dari induknya. Nah, kemudian klorofilnya memiliki tingkat kepekatan yang lebih banyak. Artinya klorofilnya yang begitu banyak sehingga ya dalam hal fotosintesa itu lebih aktif. Ya, itu untuk tetraploid. Nah, sekarang kita lanjutkan apa namanya haploid ini. Ya ternyata dia ada berbagai macam. Haploid dibedakan berdasarkan asal kromosom, ya. Nah, ternyata haploid ini bisa dibedakan berdasarkan asal kromosom. Nah, yang pertama ada namanya autopolyploid, ya, autopolyploid. Nah, yaitu penggandaan set kromosom terjadi saat meiosis abnormal, ya. Nah, jadi kita kasih tanda petik. Kenapa ini? Karena meiosis tidak normal. Jadi dalam pembentukan gametnya tidak normal, ya. Oke, kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat 2N ini adalah gamet, ya, gamet yang abnormal. Nah, ini adalah gamet yang abnormal. Sedangkan pasangan satu lagi adalah gamet yang normal, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Berarti karena ada gangguan pemisahan kromosom. Ingat waktu kita mempelajari gagal berpisah. Nah, maka timbullah yang sifatnya 2N. Nah, lantas dia bertemu dengan gamet yang normal, maka individu barunya adalah 3N. Nah, berarti itu sudah euploid, ya, perubahan jumlah set kromosom. Nah, jadi itu sudah triploid, ya. Oke, itu dari segi asal kromosom. Nah, kita lanjutkan. Ada namanya alloploid, polyploid, ya, alloploid, ya. Alloploid yaitu penggandaan set kromosom, ya, penggandaan set kromosom non-homolog dari dua spesies yang berbeda. Coba kita bayangkan perkawinan antara makhluk hidup yang berbeda spesies. Nah, oke, kita lihat. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana peristiwa autopolyploid. Nah, autopolyploid. Nah, kita lihat dari tetuanya, kariotip jenis tetua atau orang tua yang memiliki set kromosom adalah 2N. Ya, set kromosomnya diploid atau 2N, yang jumlah kromosomnya ada 6. Ini ya, ada 6 ya. Ada 6. Kemudian terjadi kesalahan meiosis. Ya, terjadi kesalahan meiosis. Nah, kalau secara normal, maka kromosom tersebut akan terbagi. Ya, 3 ke atas, 3 ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, rupanya gamet yang dihasilkan, ya, ada 6 kromosom. Nah, ini gametnya yang memiliki 6 kromosom, dan satu lagi adalah gamet 6 kromosom. Nah, ternyata dia melakukan pembuahan sendiri. Ya, melakukan pembuahan sendiri, maka jumlah kromosomnya pun menjadi bertambah. Berarti kita bayangkan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, gabungan dari 6 kromosom. Oke. Nah, itu namanya zigot autopolyploid. Keturunan dengan kariotip polyploid. Ya, maka inilah yang disebut dengan tetraploid. Ya, baik. Jadi sudah
memahami bagaimana terbentuknya triploid tadi. Nah, beginilah terbentuk tetraploid, ya, di mana akibat apa? Nah, ini tadi kesalahan meiosis, ya, kesalahan meiosis dalam hal gagal berpisah. Oke, itu untuk jenis autopolyploid. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, allopolyploid, ya, allopolyploid. Nah, adalah suatu spesies A lalu dengan spesies B, ya, berarti perkawinan antara dua spesies yang berbeda. Di mana spesies A memiliki jumlah kromosom sebanyak 4. Nah, ini kita anggaplah ini untuk kromosomnya. Lalu kromosom B ada sebanyak 6 kromosom. Nah, lantas gametnya ini adalah 2 kromosom, ya, N sebanyak 2. Sedangkan ini N-nya ada 3 kromosom. Oke, ya. Oke, ini sudah menunjukkan perbedaan. Nah, terjadi pembuahan, ya, terjadi penyatuan kromosom tidak berpasangan. Nah, ingat, kenapa kromosom tidak berpasangan? Karena tidak sesuai. Artinya tidak sehomolog, ya, tidak selevel. Nah, makanya dibilang kromosom tidak berpasangan. Namun, set kromosomnya menjadi 2N, ya, 10. Jumlah kromosom 10. Nah, pada saat meiosis, ya, mereka akan memisahkan diri juga, ya, namanya gametnya sudah 5 kromosom, ini juga memiliki 5 kromosom. Nah, melakukan pembuahan sendiri, ya, autogami, maka zigotnya atau zigot hibrida alloploidi, nah, memiliki diploid yang jumlah kromosomnya adalah 10. Nah, itu adalah allopolyploid. Jadi ini berdasarkan bagaimana terjadinya euploidi. Ya, ada autopolyploid dan allopolyploid. Ya, oke. Jadi itu untuk, ya, apa penyebab dari euploidi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang kedua atau yang B, yaitu aneuploidi. Aneuploidi. Nah, aneuploidi adalah kekurangan atau kelebihan kromosom dibandingkan dengan individu diploid normal. Kalau kita bayangkan jumlah set kromosomnya itu adalah sekian, nah, jumlah kromosomnya bisa mengalami pengurangan, ya, 1 atau lebih, ya, juga dengan kelebihan. Oke, yang kita lanjutkan lagi apa penyebabnya? Nah, ternyata ini diakibatkan oleh peristiwa non-disjunction atau gagal berpisah, baik secara alami, ya, dari dalam diri sendiri, atau secara buatan, ya, dengan menggunakan zat colchicine. Berarti ini ada campur tangan manusia. Ini berarti secara sengaja. Nah, secara logika, kenapa dilakukan? Berarti ada tujuannya. Ya, ada tujuan yang baik untuk menghasilkan individu yang dapat dikonsumsi lebih baik dibandingkan yang biasanya. Nah, jadi dengan colchicine, nah, ini bisa melakukan proses gagal berpisah. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata zat colchicine ini gunanya adalah mencegah, ya, mencegah terbentuknya spindle. Nah, jadi kita buat singkatnya cegah spindle. Oke, mencegah terbentuk spindle. Oke, baik. Jadi kalau tidak terbentuk spindle, ingat ya, kegunaan spindle itu untuk apa? Spindle itu kan gunanya untuk menarik kromosom ke masing-masing kutu. Kalau tidak ada spindlenya, maka tidak akan terjadi pemisahan kromosom. Hanya gagal berpisah.
Oke, ingat ya, zat colchicine yaitu dengan tujuan mencegah terbentuknya spindel. Baik, kita teruskan. Nah, contoh aneuploidi adalah monosomi. Monosomi. Jadi kalau dibilang monosomi, berarti dilambangkan dengan 2N kurang 1, artinya mengalami kekurangan 1 kromosom. Maka kalau kita ambil contohnya sindrom Turner, yaitu dengan kategori 2N kurang 1, maka kalau ditanya berapakah jumlah kromosom ya pada manusia yang sindrom Turner, yaitu X0, maka jumlah kromosomnya yang semulanya adalah 46, maka ini menjadi ya 45. Nah, ini sudah 45, enggak lagi 46 ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada trisomi. Nah, kalau trisomi berarti ingat aja kata tri 3 artinya menjadi 3 ya. Nah, itu adalah 2N ditambah 1. Artinya kromosomnya itu ya kelebihan dari 1 kromosom. Ya. Nah, contohnya adalah sindrom Klinefelter, super female, dan sindrom Jacobs. Nah, maka kalau ditanya berapakah jumlah kromosomnya, kalau normalnya adalah 46, berarti sindrom yang ini semuanya adalah memiliki jumlah kromosom 47. Oke, ya. Nah, itu untuk trisomi. Ya, sekarang kita lihat slide berikutnya, ada namanya nulisomi. Ya, nulisomi. Nah, nulisomi yaitu 2N kurang 2 berarti kehilangan 2 buah kromosom. Nah, kehilangan sepasang kromosom homolog. Dalam selnya, sifat nulisomi ini mempunyai peluang hidup yang sangat kecil. Ya banyaknya kromosom yang hilang. Nah, ini membuat daya juangnya terhadap lingkungan itu makin rendah. Oke, baik, kita lihat ya. Ada namanya tetrasomi. Ya, tetrasomi ini berarti justru kebalikannya. Ya, tetrasomi 2N tambah 2. Berarti kelebihan 2 kromosom homolog dalam satu genom. Nah, ya, jadi kalau misalnya kaitannya dengan manusia, kalau nulisomi berarti kalau 2N kurang 2, maka jumlah kromosomnya bayangkanlah 2N itu kan 46 kurang 2 maka menjadi 44. Oke. Kalau yang ini berarti kelebihan 46 ditambah 2 berarti 48 buah kromosom. Oke, ya. Nah, itu untuk tetrasomi ya. Nah, kita lanjutkan bagaimanakah penyebab aneuploidi. Penyebab aneuploidi ini disebabkan ada istilah anaphase. Anaphase adalah peristiwa tidak melekatnya kromatid, ya, tidak melekatnya kromatid pada gelendong saat meiosis. Ya. Berarti ini terjadi pada pemisahan kromosom. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tidak melekatnya kromatid pada gelendong saat meiosis. Berarti kalau ditanya pada anaphase berapakah? Nah, ingat ya, kalau dibilang kromatid berarti dia itu untuk memisahkan kromatid, ya, kromatid sister. Nah, jadi ini kita buat pada anaphase yang kedua. Karena tujuan anaphase kedua untuk memisahkan kromosom sister, ya, atau apa namanya itu kromosom yang sejenis, ya, kakak adik, sister. Anaphase yang kedua. Nah, ini kita buat anaphase kedua. Ya, jadi tetap juga menggambarkan gagal berpisah. Oke, kita lihat berikutnya. Ada non-disjunction. Nah, non-disjunction ini gagal berpisahnya kromosom homolog pada anaphase 1.
ya, atau kromatid yaitu anafase 2. Ya. Nah, jadi kalau kita telusuri apa sih perbedaan anafase leg dengan non-disjunction, sementara juga menggambarkan gagal berpisah. Nah, perbedaannya adalah untuk anafase leg, ya, sama sekali gelendongnya itu tidak melekat. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Kalau dia non-disjunction, ya, nah itu terjadi pada saat kromatidnya atau spindalnya sudah melekat, namun tidak terpisah. Ya. Jadi tidak melekatnya kromatid bisa jadi karena tidak ada spindalnya, makanya tidak melekat. Kalau non-disjunction, memang sudah ada spindalnya, namun ya tetap juga menunjukkan tidak berpisahnya kromosom. Ya, oke, jadi sudah nampak perbedaan antara anafase leg dengan non-disjunction. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai tambahan, mari kita perhatikan dulu video yang menjelaskan tentang mutasi kromosom. What are chromosomal aberrations? In an organism, any visible abnormality in chromosome number or structure from the diploid set is known as chromosomal aberration. The chromosomal aberration is divided into deletion, duplication, inversion, and transversion. Let us see the structural chromosomal aberrations. Let us see about deletion. The loss of a segment of the genetic material in a chromosome is called deletion. It may be terminal or intercalary. When the deletion occurs near the end of the chromosome, then it is called terminal deletion. Example, Drosophila and maize. When the deletion occurs in the middle of the chromosome, then it is called intercalary deletion. Most of the deletions lead to death of an organism. What is duplication? When a segment of a chromosome is present more than once in a chromosome, then it is called duplication. Example, the order of genes in a chromosome is A, B, C, D, E, F, G, and H. The genes G and H are duplicated. A, B, C, D, E, F, G, H, G, and H. In Drosophila, corn, and peas, a number of duplications are reported. Some duplications are useful in the evolution of the organism. Now let us see about inversion. It is another chromosomal abnormality in which the order of the genes in a chromosomal segment is reversed by an angle of 180 degrees. Example, the order of genes in a chromosome is A, B, C, D, E, F, G, and H. Due to aberration, the sequence of the genes becomes A, B, C, D, G, F, E, and H. There are two types of inversion: pericentric and paracentric inversion. In pericentric inversion, the inverted segment of the chromosome contains centromere. Sometimes it is responsible for the evolution of the organism. The 17th human chromosome is acrocentric, while in chimpanzee, the corresponding chromosome is metacentric. In paracentric inversion,
The inverted segment of a chromosome has no centromeres. What do you mean by translocation? It is a kind of a chromosomal abnormality in which the interchange of the chromosomal segment occurs. When translocation occurs between two non-homologous chromosomes, then it is called as reciprocal translocation or illegitimate crossing over. The translocation is divided into heterozygous translocation and homozygous translocation. In heterozygous translocation, one member of each pair of chromosome is normal and the other member is with interchanged segment. In homozygous translocation, both the members of the paired chromosomes have translocated segments. They play an important role in species differentiation. Translocation causes hereditary